Halo, apa kabar anak-anak? Sehat ya? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, mohon maaf Bapak agak tidak sehat, jadi agak batuk-batuk ya. Sebelum kita memulai proses pembelajaran kita di pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa ya. Siapa yang mau pimpin doa? Oh ya ya, baik. Kalau begitu Bapak yang pimpin doa ya. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu atas hari baru dan kehidupan yang baru telah kau anugerahkan kepada kami. Semoga kami mengawali hari yang baru ini dengan penuh semangat sukacita, terutama dalam pembelajaran hari ini. Bantulah kami, terangilah kami dengan sinar Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti akan apa yang kami pelajari pada hari ini. Bapa di surga, anugerahkanlah juga kepada kami semua rahmat kebijaksanaan, pengetahuan yang baik dan benar, agar kami sungguh mampu melaksanakan apa yang menjadi tugas perutusan kami dalam hidup di tengah-tengah keluarga. Namamu kami muliakan yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, tadi kita sudah mulai dengan doa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi tanpa berlama-lama ya. Bapak akan share screen dulu ke materi yang akan kita dalami dan pelajari pada pagi hari ini. Baik, temanya adalah tentang eh, panggilan hidup berkeluarga. Nah, ini temanya. Ayo, sejauh pengetahuan Anda sekalian, apa itu panggilan hidup berkeluarga? Ada yang tahu? Ayo. Ya, jadi panggilan hidup berkeluarga itu materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini. eh, saya akan memulai menjelaskan panggilan, ya. Panggilan itu apa? Panggilan adalah eh, sesuatu yang terjadi dalam diri kita sehubungan dengan tugas kita, ya, tugas kita dalam pewartaan. Nah, dalam hal ini panggilan hidup berkeluarga, kita ini masing-masing dipanggil untuk melakukan perutusan. Nah, berkat apa? Berkat rahmat pembaptisan. Itu salah satu contoh. Nah, kali ini kita lebih spesifik lagi sehubungan dengan panggilan hidup berkeluarga. Kan ada yang dipanggil untuk menikah, ada yang dipanggil untuk hidup membiara, gitu kan. Nah, itu panggilan. Nah, kita akan membahas secara khusus panggilan hidup berkeluarga. Nah, anak-anak sekalian, kita tentu tidak pernah lepas dari namanya keluarga. Kita hadir di sini sebagai pribadi-pribadi itu tidak lepas dari hidup dalam keluarga. Nah, di dalam keluarga itu sendiri terdiri dari siapa saja? Ayah, ibu, kakak, adik-adik. Dan itulah yang disebut dengan keluarga batih atau keluarga inti. Tapi ada lagi selain dari keluarga inti, ada paman, ada bibi, ada kakek, ada nenek. Nah, itu disebut bagian dari keluarga itu sendiri. Nah, pada pertemuan ini kita akan membahas pertama-tama tentang paham umum tentang perkawinan, ya. Dan ada beberapa paham tentang perkawinan. Pertama, menurut pandangan undang-undang,
Ya, yang kedua menurut pandangan tradisional, yang ketiga menurut pandangan yuridis, yang keempat menurut pandangan sosiologis, yang kelima menurut pandangan antropologis. Saya tidak akan menjelaskan secara detail tentang pandangan-pandangan itu, namun kita akan berfokus pada ajaran kitab suci tentang perkawinan. Apa ajaran kitab suci tentang perkawinan? Pertama, perkawinan adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita secara sadar dan bebas. Nah, jadi kalau orang menikah itu bukan dipaksa-paksa ya, bukan terpaksa, tetapi sungguh bahwa orang menikah itu adalah sebuah panggilan. Maka panggilan hidup berkeluarga. Dalam gereja Katolik sangat jelas sekali ya, kalau orang mau menikah itu, maaf, ada tahapan-tahapannya. Tahapan pertama apa? Perkenalan. Yang kedua apa? Tunangan. Lalu yang ketiga apa? Setelah tunangan, orang harus ikut yang namanya kursus persiapan perkawinan. Setelah kursus persiapan perkawinan, ada tahap lagi yang disebut dengan penyelidikan kanonik dalam gereja Katolik. Apa itu penyelidikan kanonik? Mungkin saya akan menjelaskan supaya kita bisa paham bahwa dalam penyelidikan kanonik itu yang dilakukan oleh pastor memanggil kedua belah calon mempelai, tak laki-laki atau yang eh, perempuan atau wanita ya. Mereka ditanya kesungguhannya. Ada enggak halangan-halangan dalam pernikahan? Masih ada hubungan darah enggak antara calon suami dan istri itu? Nah, kalau masih ada hubungan darah, maka tidak boleh. Nah, itu artinya masih ada hubungan keluarga. Nah, kemudian dalam penyelidikan kanonik itu juga ditanya, apakah orang tua dari antara kedua pasangan ini sudah setuju tidak dalam rencana pernikahan ini? Nah, kalau tidak setuju, nah maka harus harus ada apa namanya? Klarifikasi lagi dari kedua orang tua, harus ada persetujuan dari kedua orang tua. Nah, itu dalam penyelidikan kanonik. Lalu sampailah pada tahap berikutnya yang kita sebut dengan tahap pernikahan, ya, yang mana mereka akan menerima sakramen pernikahan atau sakramen perkawinan. Nah, jadi sekali lagi bahwa perkawinan itu adalah persekutuan cinta antara pria dan wanita secara sadar dan bebas. Jadi pilihan bebas untuk menikah tanpa dipaksa-paksa, bukan lagi seperti zaman Siti Nurbaya, orang dijodoh-jodohkan. Tidak, tapi menikah itu adalah pilihan. Yang kedua, dalam ajaran kitab suci tentang perkawinan bahwa Tuhan menghendaki agar kesatuan suami istri tak terceraikan. Nah, itu ya. Ingat, kalau sudah menikah, itu berarti orang tidak boleh lagi cerai. Ya. Lalu yang berikut, menjadi saksi akan kesetiaan perkawinan yang tak terceraikan. Jadi keluarga pasangan itu tadi adalah menjadi saksi. Saksinya apa? Diungkapkan dalam bentuk kesetiaan dalam perkawinan. Maka ketika eh, menerima sakramen perkawinan itu ada sumpah, ada janji. Janji yang diucapkan antara suami dan istri. Apa janjinya? Nah, antara lain sebagai berikut misalnya. Saudara Fransiskus Mao, bersediakah saudara mencintai saudari Anastasia dengan segenap hati, pikiran, akal budi, ya, dalam untung dan malang dan selanjutnya? Maka jawabannya, ya, saya bersedia.
gitu kan? Nah, itu kurang lebih. Baik, lalu berikutnya kita akan melihat ajaran gereja tentang perkawinan dan keluarga. Nah, ini ya. Kalau kita bisa bicara soal ajaran gereja, tentu kita akan melihat landasannya. Apa landasannya? Landasannya adalah Konsili Vatikan kedua yang menjelaskan beberapa hal-hal pokok tentang perkawinan dalam Konsili Vatikan kedua. Yang pertama, arti dan makna keluarga. Nah, nanti kita akan lihat apa sih arti dan makna keluarga. Ya, keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Nah, itu ingat ya. Keluarga adalah sekolah kemanusiaan yang kaya. Kenapa? Mulai dari keluargalah kita menerima pembelajaran. Ya, contoh misalnya, ya, ketika kita masih kecil, kita belum bisa tanda salib, orang tua mengajarkan kepada kita bagaimana cara membuat tanda tanda salib. Nah, itu sekolahnya, ya, sekolah dari awal tentang apa? Tentang cara berdoa. Lalu yang kedua, arti dan makna berkeluarga itu adalah perlunya komunikasi batin yang baik. Nah, jadi jangan sampai dalam hidup berkeluarga itu tidak ada komunikasi antara satu yang lain. Komunikasi yang dimaksudkan di sini adalah komunikasi yang personal antar pribadi, suami dan istri. Lalu yang berikut, ikhlas dalam pendidikan anak. Ah, ini penting. Kalau kalian yang nanti akan menikah, perlu ini memperhatikan ini. Jadi, tugas mendidik anak itu bukan hanya tugas istri, mentang-mentang dia di rumah gitu kan. Tapi tugas mendidik anak, membesarkan anak itu adalah tugas sebagai orang tua, suami dan istri. Nah, karena itu perlu keikhlasan dalam pendidikan anak, ya. Oke, lalu yang berikut, landasan Konsili Vatikan kedua menjelaskan hal pokok tentang perkawinan bahwa perkawinan itu tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak. Ingat, tanggung jawab orang tua adalah mendidik anak. Maka orang tua itu menjadi role model, menjadi contoh dan teladan bagi anak-anak. Nah, loh, bagaimana dengan kita selama ini? Ayo, anak-anak, apakah kita sudah eh, mencontoh teladan kedua orang tua kita? Apakah orang tua kita sungguh-sungguh bisa menjadi teladan, panutan dalam hidup keluarga kita? Tentu saya kira. Karena bagaimanapun orang tua pasti akan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya ya. Oke. Selanjutnya kita akan melihat apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami. Ya. Nah, ingat ya, kalian nanti kalau memilih hidup berkeluarga, ya, ini yang menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami yang pertama-tama adalah suami sebagai kepala keluarga. Ingat, suami sebagai kepala keluarga. Artinya apa? Artinya suamilah yang memiliki peranan penting dalam hidup berkeluarga. Ya. Jadi segala sesuatu memang yang memutuskan, yang merencanakan, yang melaksanakan, ya itu tentu suami. Suami yang punya peranan penting. Lalu yang kedua, suami sebagai partner istri. Ingat, apa partner? Partner itu adalah teman, sahabat. Maka suami itu harus juga menjadi sahabat bagi istri, gitu ya. Ya, sahabat itu bukan dalam pengertian sahabat yang eh, tidak saling kenal begitu, tetapi sahabat yang dimaksudkan di sini adalah sahabat yang saling mengenal pasangannya. Oleh karena itu, maka dalam gereja Katolik ada masa pertunangan untuk orang saling mengenal calonnya siapa, seperti apa, bagaimana dianya gitu ya.
Nah, jadi suami sebagai partner istri itu kalau kita sudah berkeluarga. Lalu yang berikut, suami sebagai pendidik. Ingat, suami itu sebagai pendidik. Artinya apa? Dia harus mendidik anak-anaknya. Dia juga harus mendidik pasangannya dengan baik. Karena itu tadi yang menjadi tanggung jawab sebagai kepala keluarga. Mendidik anak-anak, menjadikan istri sebagai partner, juga menjadikan istri itu sebagai sahabat dalam kehidupan berkeluarga yang sama-sama bertujuan membangun keluarga yang baik. Maka memang dalam hidup berkeluarga itu harus punya visi dan misi, ya. Jadi harus ada sesuatu yang mau dicapai dalam hidup berkeluarga. Kemudian bagaimana mewujudkan keluarga yang baik, keluarga yang bahagia. Nah, itu juga harus dituangkan dalam bentuk misi. Nah, itu ya. Baik. Selanjutnya kita akan melihat apa? Tadi kita melihat tugas dan tanggung jawab seorang suami. Nah, sekarang kita akan melihat tugas dan tanggung jawab istri itu apa? Pertama, istri itu sebagai hati dalam keluarga. Nah, apa yang dimaksudkan istri sebagai hati dalam keluarga? Jadi seorang istri itu harus betul-betul bisa menjadi penyejuk. Istri itu harus betul-betul bisa memberikan kedamaian, kebahagiaan dalam keluarga. Ayo, sekarang coba anak-anak, ya, coba kalian lihat di keluarga-keluarga, kita lihat di keluarga-keluarga kita masing-masing. Apakah sungguh seorang ibu, seorang istri itu sungguh-sungguh menjadi hati dalam keluarga? Ya, artinya apa? Segala sesuatu itu sedikit banyak misalnya kita sebagai anak bisa curhat ke ibu, bisa curhat ke bapak, tetapi lebih banyak curhat ke ibu, misalnya cerita-cerita masalah ke ibu. Oh, tadi saya di sekolah ngalamin ini Bu, gitu kan. Ada ini di sekolah misalnya. Nah, itu bukti bahwa ibu atau istri itu menjadi hati dalam keluarga. Makanya jadi ibu itu jangan mudah marah-marah. Nah, jangan cepat tersinggung, ya. Jangan ngomel sepanjang hari. Nah, kalau ngomel sepanjang hari nanti kalau kalian jadi ibu-ibu, ya itu bagaimana? Dipertanyakan apakah dia bisa menjadi hati sebagai hati dalam keluarga gitu ya. Tentu tidak. Ya, gimana mau menghadirkan kedamaian, sukacita dan kegembiraan dalam keluarga kalau marah-marah terus misalnya kita sebagai istri, gitu ya. Berikut, tugas dan tanggung jawab istri adalah sebagai partner dari suami. Ya, sama seperti tadi ya. Jadi, istri itu menjadi sahabat dari suami. Bisa cerita, bisa sharing, terkait dengan pekerjaan, terkait dengan anak-anak, terkait dengan sesuatu yang kita alami di luar kehidupan keluarga, misalnya. Lalu yang berikut sama istri sebagai pendidik. Ingat, istri sebagai pendidik. Maka apapun yang kita lakukan dalam hidup di tengah-tengah keluarga itu ya sedikit banyak akan memberikan sesuatu yang bermakna bagi anak-anak. Karena itu memang paling tidak kita sebagai anak harus belajar banyak dari orang tua. Ya. Oke. Selanjutnya, tadi itu kewajiban suami, tanggung jawab suami, kemudian tanggung jawab istri. Nah, sekarang kita akan lihat apa yang menjadi kewajiban kita sebagai anak-anak di tengah keluarga. Nah, kewajiban anak-anak terhadap orang tua yang pertama adalah mengasihi orang tua. Ayo, siapa dari antara kita ini yang suka marah-marah dengan orang tua? Ayo, kalau disuruh, oh, enggak mau, gitu kan? Terus ngomel lah, banting pintu lah. Ah, kalau begitu, apakah kita mengasihi orang tua? Oke ya. Jadi mengasihi orang tua itu artinya kita menghargai mereka.
ya. Apa contohnya kalau kita mengasihi orang tua? Contoh misalnya, kalau bapak kita mau pergi ke kantor, apa yang harus kita siapkan? Misalnya, oh bapak mau berangkat, ya siapkan tasnya, siapkan sepatunya, misalnya, siapkan apa yang menjadi kebutuhan dia ketika mau berangkat. Nah, itu misalnya, ya. Apalagi kalau kita ke kantor atau pergi ke sekolah, misalnya diantarin sama orang tua, gitu kan? Jadi bisa ini, ya. Jadi tugas kita adalah mengasihi orang tua. Ketika dia pulang dari kerja, Pak mau minum apa misalnya kan? Nah, itu kita menawarkan itu. Nah, itu berarti kita apa? Mengasihi orang tua. Membantu pekerjaan orang tua di rumah misalnya apa? Cuci piring, nyapu, ngepel, nanak nasi misalnya. Itu salah satu bagian dari kita mengasihi orang tua. Lalu yang berikut adalah bersikap dan berperilaku penuh syukur. Nah, kita bersyukur toh. Ayo, siapa dari antara kita yang masih lengkap orang tuanya? Siapa yang tidak lengkap orang tuanya? Artinya salah satunya sudah meninggal misalnya, ya. Nah, kita yang masih punya orang tua lengkap itu harus bersyukur, ya. Harus bersyukur dengan mereka, dengan kehadiran mereka. Nah, nah, apa bentuk syukur dan terima kasih kita kepada orang tua? Ya, salah satunya membantu mereka, gitu ya, mendoakan mereka, gitu kan? Tuh. Lalu yang berikutnya, bersikap dan berperilaku hormat kepada orang tua. Ayo, siapa dari antara kita ini, adik-adik, yo, siapa yang pergi ke sekolah, selalu salim dengan orang tuanya, cium tangannya, atau pamitan, gitu. Ada nggak? Pasti ada dong. Nah, kalau itu yang kita lakukan, berarti itulah salah satu sikap berperilaku hormat kita kepada orang tua. Oke, begitu ya, sehubungan dengan kewajiban anak terhadap orang tua. Nah, selanjutnya, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Oke, kalau tidak ada pertanyaan lanjut ya. Selanjutnya, cinta dan komunikasi dalam keluarga. Apa? Salah satunya adalah pentingnya cinta dalam hidup manusia, ya. Jadi kita harus bisa saling mencintai. Yang berikutnya adalah membina cinta dalam keluarga. Harus dipupuk. Rasa cinta dan kasih sayang itu harus selalu dipupuk. Kalau dalam keluarga ada kedengkian, ada iri hati, ada apa ya, saling tidak cocok satu dengan yang lain. Nah, itu berarti kita tidak membina cinta dalam keluarga. Lalu menciptakan apa? Menciptakan permusuhan. Apakah dalam keluarga itu yang mau kita capai? Tidak, kan? Yang tentu yang mau kita capai adalah kebahagiaan, kedamaian, dan cinta kasih. Yang berikut, cinta dan komunikasi dalam keluarga adalah cinta kasih yang menghargai teman hidup sebagai partner. Jadi, suami dan istri itu adalah teman hidup sebagai sahabat, sebagai partner, ya. Lalu yang berikut cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri. Ya, cinta kasih yang menyerahkan diri sendiri itu maksudnya apa? Penyerahan diri secara total sebagai suami, sebagai istri tanpa batas. Ya, maka pengorbanan kita lihat pengorbanan orang tua kepada kita. Total loh, tanpa batas. Ya, apa dengan bekerja, dengan menafkahi kita. Ya, bayangkan kalau anaknya 5 misalnya. Ya, pekerjaannya hanya menjadi petani misalnya. Petani apa? Menyadap karet misalnya. Itu tidak gampang ya menghidupi anak dengan kebutuhan yang beraneka ragam dan terutama juga kebutuhan anak yang berbeda-beda gitu. Tapi orang tua, keluarga ya harus total gitu. Cinta kasih yang menyerahkan diri sepenuhnya itu tadi, penyerahan diri. Nah, itu ya. Lalu komunikasi dalam keluarga. Nah, komunikasi ini penting. Suami istri harus saling berkomunikasi. Tidak ada hal yang ditutup-tutupi ya.
Dan yang berikutnya adalah rangkuman. Ya. Menurut ajaran Gereja Katolik, terutama Konsili Vatikan kedua, terutama dalam Gaudium et Spes artikel 52, bahwa keluarga itu merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya manusia. Ingat, keluarga itu merupakan suatu pendidikan untuk memperkaya kemanusiaan. Ya. Yang berikut, supaya keluarga dapat mencapai kepenuhan hidup dan misinya, maka diperlukan. Nah, ingat, tadi saya katakan di awal bahwa keluarga itu mesti punya visi dan misi. Ya. Yang pertama, supaya keluarga dapat mencapai kepenuhan hidup dan misinya, maka diperlukan komunikasi hati penuh kebaikan. Komunikasi hati penuh kebaikan. Yang kedua, kesepakatan suami istri. Harus ada kesepakatan. Ah, lalu yang berikut, kerjasama orang tua yang tekun dalam pendidikan anak. Ya, jadi tidak lempar tanggung jawab. Oh, istri, kamu aja ya yang mendidik anak kita. Tidak, tapi dua-duanya harus punya peranan penting dalam pendidikan sesuai dengan ikrar perkawinan. Yang berikut, suami istri itu gambar Allah yang bersatu dalam cinta kasih. Ya, gambar Allah yang bersatu dalam cinta kasih. Yang berikutnya, keluarga menjadi tempat yang utama dan pertama bagi pendidikan anak-anak. Ya, ingat, kita ini bisa seperti ini, bisa seperti dalam keadaan sekarang itu karena apa? Karena buah cinta dari keluarga. Ya. Mereka yang mendidik kita dengan totalitas. Totalitas tanpa batas ya. Jadi luar biasa orang tua kita, maka harus disyukuri. Yang berikut, anak sebagai anugerah Tuhan harus dididik, dikembangkan dan dirawat sesuai dengan kehendak Tuhan. Ingat, kalau kita sudah punya anak, pertama tadi dalam berkeluarga, pendidikan anak. Apa pendidikan anak? Pertama, pendidikan harus dimulai dari keluarga adalah pendidikan rohani. Ya, pendidikan perilaku, tingkah laku. Lalu itu pendidikan non formal yang mereka dapatkan di rumah, tapi di sekolah akan ada pendidikan formal dari jenjang SD, SMP, SMA, perguruan tinggi dan seterusnya. Ya. Maka dalam hal ini anak sebagai anugerah Tuhan itu harus dididik, dikembangkan. Kalau dia punya potensi, coba potensi-potensinya dilihat. Oh, anak ini bisa apa? Oh, dia bisa menggambar. Nah, maka disupport, diberi dukungan supaya dia bisa terus mengembangkan talentanya, menggambar misalnya, ya. Nah, itu. Lalu yang berikut, makna perkawinan menurut kitab hukum kanonik. Perkawinan itu sebagai perjanjian, ya. Perkawinan itu sebagai perjanjian merujuk pada segi-segi simbolik dalam hubungan Tuhan dengan umatnya. Ingat perjanjian lama Yahweh dan Israel ya. Lalu perjanjian baru Yesus Kristus dengan gerejanya. Lalu perkawinan adalah kebersamaan seluruh hidup pria dan wanita. Kemudian perkawinan sebagai sakramen. Ingat perkawinan sebagai sakramen. Tujuan sakramen perkawinan. Ini ya bisa dilihat ya. Pertama, kesejahteraan lahir dan batin. Ya, yang kedua, saling mensejahterakan suami istri secara bersama-sama, saling menjadikan baik dan sempurna. Lalu itu tadi kesejahteraan lahir batin ya. Jadi terpenuhnya kehidupan keluarga. Lalu yang berikut, tujuan perkawinan itu mendapatkan keturunan. Ya, keturunan ya, punya anak. Kalau sudah punya anak, maka apa yang menjadi tujuan perkawinan berikutnya adalah pendidikan anak. Ya, anak harus dididik tadi seperti yang saya sampaikan. Lalu yang berikut adalah sifat perkawinan Katolik. Ingat sifat perkawinan Katolik apa? Yang pertama adalah monogam.
hanya satu untuk satu sampai maut memisahkan. Jadi, perkawinan Katolik itu monogam, satu untuk selama-lamanya. Kecuali maut yang memisahkan. Maut itu kematian, ya. Lalu yang berikut sifat perkawinan Katolik adalah tak terceraikan. Begitu, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, oke, saya tunggu ya kalau ada pertanyaan. Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita akan tutup dengan doa. Baik, kita tutup dengan doa ya. Ayo kita tutup dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah mendampingi kami selama proses pembelajaran tadi. Semoga apa yang kami pelajari hari ini sungguh-sungguh menguatkan kami dalam hidup berkeluarga di tengah-tengah masyarakat dan terutama dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu di tengah keluarga. Mampukanlah kami untuk senantiasa bersyukur atas keluarga yang telah Kau anugerahkan di tengah-tengah kami, terutama kami yang boleh hadir dalam hidup di tengah-tengah keluarga. Tuhan, sebentar lagi kami akan keluar dari ruang Zoom ini. Sertailah dan bimbinglah kami dalam aktivitas-aktivitas kami selanjutnya. Namamu kami muliakan yang hidup dan berkuasa kini sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, terima kasih ya atas perhatiannya. Mohon maaf apabila dalam penyampaian tadi ada hal-hal yang kurang berkenan. Selamat pagi, salam sejahtera, dadah, sehat selalu ya buat kita semua. Terima kasih atas perhatiannya.